love. Um, Malam ini, insya Allah bahan diskusinya tentang asma ilahi saya ambil dari buku Toshiko Izutsu, satu bab khusus di dalamnya mengkaji tentang asma ilahi atau nama-nama Tuhan. Dan di bab selanjutnya setelah ini itu membahas tentang Rob, asma Rob atau ism Rob yang acap kali menjadi satu hal tema penting dalam pemikiran Ibn Arabi. Di slide selanjutnya, di sini Toshiko Izutsu mengawali dari pandangan Ibn Arabi ingin menjelaskan bahwa asma ilahi ini bisa dianggap sebagai pandangan dunia dalam pemikiran Ibn Arabi. Pandangan dunia dalam pengertian hampir seluruh pembahasan tasawuf dalam pandangan Ibn Arabi itu diawali dengan pembahasan asma. Nah, tentu sebelumnya kita membahas zat Tuhan. Sebelumnya kita membahas zat Tuhan. Cuma zat ini kan sesuatu yang tak terbatas, tak terhingga, absolut, dan hadir dalam segala realitas. Oleh karena itu, dia bukan suatu pembahasan yang bisa diselami dengan kekayaan pikiran kita gitu. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelami zat hakikat ilahi yang tak terbatas. Nah, justru pembahasan tasawuf itu setelah zat. Nah, setelah zat ini para sufi biasa menyebutnya dengan ahadiyah, kemudian setelah ahadiyah wahidiyah. Tapi kalau lebih detail lagi, ahadiyah itu tidak lebih dari asma ilahi. Jadi setelah zat, makom zat ini tak terbatas, tak terhingga. Kemudian zat bertajalli keluar. Tajalli pertama itu adalah seluruh kesempurnaan ilahi. Dan kesempurnaan ilahi itu adalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah kemudian berdasarkan asma ini segala sesuatu itu dijelaskan. Nah, sebab itu ini kata Toshiko Izutsu, jika hakikat absolut tak bertajalli, tak akan ada yang disebut dengan dunia. Kenapa tidak? Kenapa harus bertajalli? Karena berkat tajalli itulah segala sesuatu itu menjadi ada. Jadi di sini ada dua pandangan, maksudnya ada dua tahapan pembahasan. Tahapan pertama adalah penjelasan tentang hakikat zat yang tak terbatas dan tak terhingga. Hakikat zat ini para sufi menyebutnya sebagai hakikat yang tidak bertajalli. Jadi sampai kapanpun hakikat zat ini tidak bertajalli. Kenapa? Karena tadi dijelaskan dia tak terbatas, tak terhingga, absolut. Jadi tidak ada satu wadah yang bisa menampung satu realitas hakikat zat. Sehingga dijelaskan kanallahu walam yakun ma'ahu syai'an. Jadi dia senantiasa tersembunyi, walam yakun ma'ahu syai'an, dan tidak ada seorang pun yang menyertai dirinya, atau tidak ada sesuatu pun yang menyertai dirinya. Itulah disebut hakikat zat. Makanya terlihat paradoks. Jadi satu sisi para sufi mengatakan zat tak bertajalli, tapi satu sisi juga harus dijelaskan bahwa dia yang bertajalli. Jadi sehingga di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, ketika para sufi menjelaskan tidak bertajalli, maksudnya bahwa hakikat zat yang tak terbatas, tak terhingga itu tidak ada satu wadah pun yang bisa menampung. Nah, tetapi zat ini seluruh kesempurnaan dalam dirinya itu terkait dengan manifestasi atau tajalli dari segala realitas tersebut. Jadi terlihat paradoks, makanya di sini sebab jika hakikat absolut tak bertajalli, tak akan ada yang disebut dengan dunia. Nah, jadi kalau kita melihat ada realitas di luar ini, itu karena ada realitas hakikat yang bertajalli, dan yang bertajalli itu adalah asma. Artinya yang bertajalli keluar dari zat itu adalah kesempurnaan ilahi, bukan zat sebagaimana zat.
Karena zat sebagaimana zat adalah hakikat absolut, tak terbatas, tak terhingga. Jadi yang bertajalli keluar itu apa? Itu adalah kesempurnaan ilahi. Nah, sehingga kesempurnaan ilahi disebut dengan asma ilahi. Asma ilahi ini pada dua tahapan tertentu, pada ahadiyah dan wahidiyah. Kemudian di slide selanjutnya, masuk pada Toshiko ingin menjelaskan satu pembahasan penting tentang ism atau nama dengan musamma yang dinamai. Jadi apakah nama ism sama dengan yang dinamai musamma? Nah, kata Ibn Arabi, satu sisi bisa dikatakan sama, namun sisi lain berbeda. Kenapa dikatakan sama? Karena ism itu atau nama itu tidak lain daripada zat Tuhan. Jadi yang disebut dengan ism atau kesempurnaan ilahi itu tidak lain adalah zat. Nah, zat dengan ism itu dalam penyatuannya, maka di situ satu sisi bisa dikatakan sama. Jadi nama dengan yang dinamai itu bukan sesuatu yang berbeda, tapi dia sama. Tetapi ketika kita melihat nama tadi memiliki independensi masing-masing, misalnya Allahu Ar-Rahman Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir dan seterusnya, ketika kita lihat asma ilahi itu berdiri secara independen, terpisah dari satu sama yang lain, nah di sini bisa dikatakan ism beda dengan musamma. Nah, jadi sini ism adalah kesempurnaan nama-nama tadi, musamma itu bisa disebut dengan zat. Jadi zat dari satu sisi menyatu dengan nama, satu sisi dia terpisah dengan nama tadi. Dan ini menjelaskan satu prinsip penting dalam pandangan Ibn Arabi. Di slide selanjutnya, inilah yang dijelaskan oleh pembahasan para penafsir Ibn Arabi, al-ism zat ma'asifatul khossah. Jadi ism atau nama itu adalah zat ma'asifatul khossah dengan satu nama ism tertentu. Jadi Ar-Rahman misalnya itu zat plus Ar-Rahim. Jadi sehingga menjadi satu nama Ar-Rahman. Jadi setiap nama itu pasti ada zat. Nah, di sini kita lihat kalau sifat tadi menyatu dengan zat, maka kita bisa katakan zat adalah ism atau nama. Jadi ketika zat menyatu dengan sifat tadi, sama dengan sifat disebut dengan ism tadi sama dengan zat. Tapi ketika zat berbeda dengan ism, nama tadi sudah keluar, dia independen, maka dia disebut terpisah dari zat. Ism bukan lagi musamma, nama bukan lagi sesuatu yang dinamai. Yang disebut ism ini menjadi satu rumus dalam pandangan Ibn Arabi, bahwa al-ism zat ma'asifatul khossah, ism atau nama itu adalah zat ditambah dengan satu sifat tertentu. Jadi apapun sifat yang di benak kita yang 99 Asmaul Husna tersebut, jadi kalau kita tambah zat dengan sifat tadi, maka itu melahirkan satu ism. Nah, ini satu definisi tentang kalau kita mau bertanya tentang apa perbedaan antara asma dan sifat. Nah, di slide selanjutnya, jika kita melihat aspek satu nama adalah nama lain itu sendiri, maka nama itu adalah al-haq. Namun jika dilihat dari sisi bahwa nama itu berbeda dengan nama lainnya, di situ al-haq yang terimajinasi. Maksudnya, zat yang sudah bertajalli dengan namanya. Ini bisa lihat dari satu nama adalah nama lain itu sendiri, maka nama itu adalah al-haq. Namun jika dilihat dari sisi bawah nama itu berbeda dengan nama lainnya, di situ adalah al-haq yang terimajinasi. Misalnya nama-nama 99 tadi, Allahu Ar-Rahman, Al-Malikul Quddus, dan seterusnya. Jadi satu sisi kita bisa mengatakan Ar-Rahman adalah Al-Alim, Al-Basit, dan seterusnya. Maksudnya antara satu nama dengan nama lain itu menjadi satu kesatuan, tidak terpisah.
satu sisi bisa kita lihat bahwa antara satu nama dengan nama lain itu terpisah. Maksudnya Ar-Rahman bukan Ar-Rahim, Ar-Rahim bukan Ar-Rahman, Al-Malik bukan Ar-Rahman, Ar-Rahman bukan Al-Malik. Tapi satu sisi, semuanya adalah satu kesatuan. Nah, paradoks ini terjadi seperti ini karena ada hakikat zat yang mengalir di seluruh inti dari asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena zat mengalir di seluruh nama-nama, maka berdasarkan itu nama-nama itu satu sisi dia menyatu, satu sisi dia terpisah. Nah, di slide selanjutnya, al-haq yang terimajinasi maksudnya bahwa alam tak ada sesuatu yang lain kecuali rangkaian dari nama-nama ilahi. Jadi berdasarkan gradasi tajalli ilahi, pertama dari zat kemudian bertajalli kesempurnaan-kesempurnaannya, yaitu berdasarkan asma ilahi, kemudian dari asma ini bertajalli lagi keluar, terciptalah alam ini. Mulai alam ruh, alam barzah, alam materi dengan seluruh yang ada seisinya. Nah, sehingga apapun yang kita saksikan di realitas alam ini semuanya adalah rangkaian dari nama-nama ilahi. Jadi seluruh alam beserta seisinya semuanya adalah manifestasi dari nama-nama ilahi, termasuk tiap kita dari masing-masing ini adalah manifestasi dari nama-nama ilahi. Makanya dalam pandangan Ibn Arabi ini, alam ini, sistem penciptaan ini disebut dengan sistem penciptaan asma ilahi. Atau disebut dengan nizamul ahsan. Sistem berdasarkan asma ilahi. Dan karena asma ilahi semuanya husna, disebut dengan asmaul husna. Nama-nama yang terindah, paling indah di antara nama-nama. Maka sistem penciptaan ini adalah sistem penciptaan berdasarkan nama-nama keindahan. Jadi kita akan melihat sesuatu yang harmoni antara satu nama dengan nama yang lain. Meskipun di alam dunia ini kita lihat adanya benturan, itu bukan dari nama-nama sebenarnya, tapi karena realitas materi yang terbatas, sehingga terjadi benturan. Keterbatasan itulah ada benturan karena di alam materi ada gerak. Jadi karena dunia ini ada alam gerak, kemudian ada alam gerak terbatas, jadi dia bergerak dan terbatas pasti menghasilkan chaos. Hingga kita lihat di sini, kalau secara lahir kita lihat ada nampak peperangan dan seterusnya, tapi secara batin itu tidak demikian. Makanya dalam Al-Quran, wa ilallahi turja'ul umur, segala perkara akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ala kulli hal di pandangan Ibn Arabi, seluruh realitas alam ini semuanya adalah berdasarkan sistem asma ilahi atau berdasarkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di slide selanjutnya, al-haq dari sisi aspek ketunggalannya memiliki dua konsep. Al-haq pandangan Ibn Arabi juga tafsir Toshiko Izutsu, maksudnya zat. Jadi kalau ada istilah al-haq, maksudnya satu tingkatan Tuhan pada level zat. Karena kalau kita masuk di istilah-istilah Ibn Arabi, kadang Tuhan ini disematkan dan berbagai nama. Kadang al-haq, kadang ar-rob, kadang al-ism, dan seterusnya. Tapi kalau sudah menjelaskan al-haq, umumnya menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-haq ini dari aspek ketunggalannya memiliki dua konsep. Pertama, ahadiyah dari sisi asma ilahiyah yang meniscayakan keberadaan kita adalah disebut dengan ahadiyah kasrah. Kasrah ini keragaman, jadi ketunggalan yang meniscayakan keragaman. Jadi ahadiyah dari sisi asma ilahiyah yang meniscayakan keberadaan kita adalah ahadiyah kasrah atau ahadiyah yang beragam. Dan ahadiyah ilahi dari sisi tidak butuh kepada asma dan juga tidak butuh kepada kita disebut dengan ahadiyatul ain. Nah, ini tentu penafsiran Abdul Razak Kashani, karena Toshiko menafsir Ibn Arabi berdasarkan istilah-istilah oleh Toshiko Abdul Razak Kashani,
Dan beliau Abdul Razak Kasyani kalau menyebut zat itu menyebut ahadiyah. Makanya di sini ada dua ahadiyah, ada ahadiyatul kasra, ada ahadiyatul ain. Ahadiyatul ain itu maksudnya zat. Zat. Jadi ada dua level al-haq, yaitu ada ahadiyatul kasra, ada ahadiyatul ain. Nah, karena realitas alam ini beragam, maka dia tidak berasal dari ahadiyatul ain, dari zat. Kenapa? Karena zat itu selamanya dan kapanpun dia tunggal, tidak punya keragaman apapun di dalam dirinya, di dalam zat. Nah, karena realitas ini beragam, maka keragaman ini berasal dari keragaman asma ilahi. Nah, makanya disebut dengan ahadiyatul kasrah. Ahadiyah kasrah, yaitu ketunggalan yang di dalam ketunggalan itu ada keragaman. Bisa diilustrasikan seperti ini. Kalau meminjam bahasa Al-Quran, Uwidullah awidur rahman ayyam matadau falaul asmaul husna. Jadi serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, di mana dua nama itu di dalamnya ada asmaul husna. Jadi ada satu nama, tapi di dalam nama ini seluruh nama-nama hadir. Nah, itu dia tunggal, tetapi di dalamnya terlihat berbagai macam kesempurnaan ilahi. Itu disebut dengan ahadiyatul kasrah. Nah, kalau zat disebut dengan ahadiyatul ain, yang sama sekali tidak meniscayakan adanya keragaman di dalam dirinya. Disebut dengan ahadiyatul ain, atau juga biasa disebut dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di slide selanjutnya, alam yang secara esensi sebagai sebab dirinya butuh kepada al-haq, bukan lagi al-haq yang mutlak dalam kemutlakannya. Ini penjelasan dari pembahasan sebelumnya. Namun al-haq dalam dimensinya yang sangat beragam, seperti kholikiyah, rububiyah, rahmaniyah, dan seterusnya. Jadi alam yang secara esensi sebagai sebab dirinya butuh kepada al-haq, bukan lagi al-haq yang mutlak dalam kemutlakannya, namun al-haq dalam dimensinya yang sangat beragam. Kalau masuk ke Fusul Hikam, pembahasan Idrisiyah, Nabi Idris, di situ ada syair yang Ibn Arabi punya syair yang bau-bau syatahiyat, paradoks, yang membingungkan. Jadi dia syairnya Ibn Arabi bilang begini, jika tidak ada kami, engkau pun tidak ada. Jadi dia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, jika tidak ada kami, engkau tidak ada. Dan jika engkau tidak ada, kami tidak ada. Jadi paradoks. Jadi jika kami tidak ada, engkau pun tidak ada. Nah, ini syair ini terkait dengan ini, bahwa biar bagaimanapun asma ilahi, dia butuh wadah untuk dia nampak terlihat di alam realitas ini. Nah, makanya kita ini bukti dari keberadaan asma Tuhan, bahwa kita inilah bagian dari wadah ilahi. Ada syair Ibn Arabi itu, jika kami tidak ada, engkau tidak ada. Dan jika engkau tidak ada, kami tidak ada. Jadi ini suatu relasi yang demikian. Nah, makanya alam yang secara esensi sebagai sebab dirinya butuh kepada al-haq, bukan lagi al-haq yang mutlak dalam kemutlakannya. Jadi bukan zat sebagaimana zat. Namun al-haq yang dimensinya sangat beragam, seperti kholikiyah, rububiyah, dan seterusnya. Nah, karena kita untuk sifat atau nama Tuhan Al-Kholiqiyah bertajalli di realitas eksternal, tentu harus meniscayakan ada kita. Karena kita inilah ada sehingga ada disebut dengan Kholiqiyah. Karena ada orang yang berbuat maksiat itu sehingga dia disebut Maha Pengampun, kan? Itu tajalli nama Tuhan kepada suatu realitas tertentu. Itu. Nah, di slide selanjutnya, keragaman sesungguhnya adalah asma ilahi yang akan menunjukkan fenomena tertentu. Sebab itu tak ada sesuatu yang dunia ini yang berulang. Jadi apapun, jadi kalau kita lihat senantiasa ada perubahan-perubahan di dalam realitas alam ini, itu menunjukkan adanya asma Tuhan yang terus-menerus keluar dari zat ilahi. Jadi ada ayat kulla yaumin huwa fi sya'an. Dia setiap saat mencipta, karena ilahi ini
terus-menerus bertajalli. Nah, karena Tuhan bertajalli, maka setiap saat kita melihat perubahan. Perubahan-perubahan itu didasarkan kepada tajalli dari ilahi. Dan tajalli itu tidak lain dari tajalli dari asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini salah satu kaidah dari pandangan tasawuf di dalam pandangan Ibnu Arabi, la tikrara fit tajalli. Tidak ada perulangan di dalam tajalli. Jadi la tikrara fit tajalli. Tidak ada, jadi tajalli itu tidak pernah berulang. Tidak ada sesuatu yang berulang. Di kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia senantiasa sibuk mencipta. Kemudian di slide selanjutnya, dalam asma ilahi terdapat derajat atau tingkatan yang bergradasi. Misalnya, meskipun iradah dan ilmu keduanya adalah sifat ilahi, sehingga posisinya sama, namun iradah tingkatannya di bawah dari ilmu. Jadi kita akan melihat gradasi dalam tingkatan asma Tuhan. Jadi semuanya nama Tuhan, semuanya disebut Asmaul Husna, yang 99 itu semuanya disebut Asmaul Husna. Namun antara satu nama dengan nama lain itu memiliki tingkatan yang berbeda. Makanya ini salah satu contohnya, meskipun irada dan ilmu seperti terlihat memiliki sesuatu yang sama, tetapi kalau kita lihat irada tingkatannya di bawah dari ilmu. Karena irada itu sudah dekat aktual bekerja. Misalnya begini, kenapa misalnya kita tergerak minum obat, misalnya sakit, ada orang minum obat, dia punya irada, dia punya kehendak untuk minum obat, karena sebelumnya dia punya ilmu bahwa obat ini bisa menyembuhkan. Makanya ilmu dulu, setelah ilmu ada syauk, setelah syauk ada irada, setelah irada barulah suatu perbuatan itu aktual. Nah, itu kira-kira urutan kenapa suatu peristiwa bisa terjadi. Tapi semuanya didahului dengan ilmu. Jadi meskipun satu sisi dia setingkat itu, irada dan ilmu adalah irada dalam asma Tuhan. Tetapi tingkatannya berbeda, ilmu dulu baru kemudian irada. Irada ini mengikuti ilmu. Irada mengikuti ilmu. Nah, kemudian di slide selanjutnya, maksud dari gradasi di sini bahwa nama yang memiliki posisi lebih tinggi dari nama lainnya, yaitu dari aspek meliputi dan ketercakupan. Al-ihata. Al-ihata itu encompassing, dia meliputi. Jadi yang dimaksud dengan gradasi, tingkatan ini bukan tingkatan dalam pengertian seperti tingkatan material, 1, 2, 3, bukan seperti itu, tapi encompassing, meliputi. Jadi ada satu nama meliputi dari nama yang lain. Jadi semakin luas satu nama mencakup itu, maka dia pasti meliputi semua nama-nama dan derajatnya pasti lebih tinggi dari nama yang lain. Jadi derajat yang lebih tinggi ini bukan dari sisi tingkatan dalam realitas materi, tapi sebenarnya tingkatan dalam encompassing, meliputi atau ketercakupan. Nah, misalnya di slide selanjutnya, nama Allah dan Ar-Rahman adalah nama yang paling luas karena meliputi nama-nama lainnya. Jadi nama Allah dan Ar-Rahman adalah nama yang paling luas karena meliputi nama lainnya. Jadi ini disebut dengan ihata. Ihata meliputi atau encompassing. Jadi dia mencakupi semua nama-nama yang lain. Makanya di slide selanjutnya di surah Al-Isra ayat 110, Qul widullah awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, di mana dua nama itu yang engkau seru, di dalamnya ada Asmaul Husna. Jadi di dalamnya ada Asmaul Husna. Makanya Allah itu dan Ar-Rahman itu dua nama yang meliputi dari semua nama-nama yang ada. Makanya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di Allah dulu, kemudian Rahman dan Rahim. Nah, dari pembahasan ini sebenarnya banyak pembahasan turunan-turunan pembahasan tentang pembahasan asma ilahi yang turunan pembahasannya itu misalnya terkait dengan bagaimana manusia seharusnya menyebut nama, bagaimana kita berzikir kepada Tuhan, karena itu terkait dengan turunan dari asma-asma ilahi.
Jadi sebenarnya punya banyak pembahasan turunan, dan pembahasan turunan ini berasal dari filosofi seperti ini, bahwa pertama nama-nama berasal dari zat, dan kemudian nama-nama itu tidak terlihat dari zat, tapi nama-nama itu terlihat ketika dia keluar dari zat, disebut dengan tajalli asma'i. Jadi ketika Tuhan bertajalli secara asma dengan nama-namanya keluar realitas, nah dari asma ini kemudian bertajalli lagi sekali lagi ke realitas eksternal, sehingga segala sesuatu itu menjadi ada. Ya Pak, terima kasih untuk bahan diskusi dan sharingnya. Wabillahi taufiq